dengan NIM 11230150000099. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divani Purnawidianti. Saya dari kelas 1 CIPS. NIM saya 11230150000081. Di sini kami akan membuat podcast yang bertema saya sendiri ekonomi, Saya sejarah. selamat menyaksikan. Tahu gak sih? Jadi tuh kemarin itu ada berita happening banget, katanya TikTok Shop itu mau ditutup. Jadi TikTok Shop itu adalah salah satu e-commerce terbesar di Indonesia. Itu tuh memuat atau menampung UMKM di Indonesia. Nah, ditutup ini katanya karena TikTok Shop itu punya China, saingan sama UMKM yang ada di Indonesia. Katanya semenjak ada TikTok Shop, UMKM di Indonesia itu menjerit karena katanya pedagang-pedagang yang ada di sana tuh merasa pembeli-pembeli mereka tuh pindah semua ke sana karena harganya yang jauh banget dan miring banget dari harga pasaran normalnya. Emang apa hubungannya sama ekonomi? Ya kan ekonomi itu kan membahas tentang bagaimana naik atau turunnya suatu perekonomian di suatu negara. Nah, Indonesia saat ini itu lagi ngalamin kekacauan banget nih karena UMKM yang kayaknya kalah saing sama e-commerce lain. Oh iya, bener juga ya, kayak di berita tuh dikabarkan kalau para pedagang di pasar Tanah Abang itu tuh udah ada beberapa yang mulai tutup, gulung tikar gitu. Jadi sepi. Iya, bener banget. Karena itu dampaknya, makanya TikTok Shop itu ditutup. Oh gitu ya. Kan kita lagi ngomongin ekonomi. Ngomong-ngomong, ekonomi itu apa sih? Jadi, ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Tapi ada juga loh pengertian ekonomi menurut para ahli. Mau tahu gak? Mau apa tuh? Nah, salah satu ahlinya itu adalah Adam Smith. Adam Smith. Siapa tuh Adam Smith? Pemain bola? Pemain basket? Oh, bukan. Adam Smith itu salah satu ilmuwan ekonomi. Mau tahu gak penjelasannya apa aja yang Adam Smith kasih tahu? Mau apa tuh? Oke, jadi menurut Adam Smith, ekonomi itu adalah ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengaplikasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sebenarnya itu ada banyak banget kok para ahli lain, tapi aku cuma nyebutin salah satunya aja. Contohnya itu Adam Smith. Oh gitu. Terus dalam ekonomi itu pasti ada objek studinya kan? Apa aja sih itu? Jadi setahu aku objek studi ekonomi itu ada dua, ada material dan ada formal. Dua-duanya itu punya tujuannya masing-masing. Mau dijelasin nggak pengertiannya apa? Boleh. Apa tuh? Jadi kalau misalkan material itu meliputi produksi, distribusi, pembagian kerja, pembangunan, serta sistem-sistem moneter dan keuangan lainnya. Terus juga ada salah satu contoh produksi seperti misalkan petani menanamkan beras. Terus ada contoh distribusi juga. Contoh distribusi itu seperti SPBU yang mendistribusikan minyak-minyak ke seluruh Indonesia. Sebenarnya masih ada contoh-contoh lainnya, tapi aku cuma nyebutin dulu aja produksi sama distribusi biar kamu lebih tahu. Nah, kalau yang kedua objek formal. Jadi objek formal itu adalah aspek kebutuhan material manusia dalam konteks sosialnya. Itu saling terhubung antara material dan formal. Terus, asal kamu tahu aja, selain objek formal dan objek material, ekonomi itu juga ada loh ruang lingkupnya. Itu terbagi menjadi dua. Ada ruang lingkup makro dan ruang lingkup mikro. Ekonomi makro sama mikro itu apa sih? Jadi setahu aku ya, menurut Mbah Google juga, ekonomi makro adalah ekonomi yang mempelajari secara keseluruhan. Jadi studi ekonomi ini tuh khusus belajar tentang ekonomi dalam skala yang besar dan menyeluruh. Jadi tuh kayak sistem semuanya yang besar. Oh, berarti makro itu kayak perusahaan-perusahaan gede gitu ya? Iya, Besar gitu ya? betul. Contoh ekonomi makro tuh seperti perusahaan-perusahaan besar gitu. Sampai sini kamu paham apa itu? Paham. Kalau mikro itu apa? Kalau mikro itu seperti namanya aja, itu kan kayak tidak menyeluruh dan tidak besar. Jadi kebalikannya. Nah, contoh dari ekonomi mikro itu seperti misalkan ibu A menjual sayur mayur dan ibu B membelinya. Jadi perdagangan seperti Kayak di pasar, Iya. atau enggak kayak warung-warung kelontong kecil. Betul. Oh, oke. Kayak gitu ya. Terus manfaatnya kita belajar ekonomi itu apa sih?
Jadi itu ada beberapa manfaat atau nilai gunanya. Yang pertama adalah membantu cara berpikir kita yang tepat untuk mengambil keputusan. Seperti misalkan pemerintah nih menyelesaikan cara memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Yang kedua, membantu memahami masyarakat. Seperti waktu itu membantu bantuan yang pernah diadakan waktu pandemi. Kamu ingat kan bansos yang waktu itu pernah? Iya, jadi itu salah satu contohnya. Ya, bantuan kartu Jakarta Pintar atau kartu Indonesia Pintar itu juga nggak sih? Iya, itu salah satu bisa menjadi contohnya. Terus yang ketiga itu adalah membantu pemahaman terhadap masalah-masalah global. Seperti waktu itu kan viral banget ya tentang invasi antara Ukraina dan juga sama Rusia. Ya, sama Rusia. Iya, benar-benar. Matanya harga minyak sempat naik ya. Benar nggak sih itu juga masalah Betul ekonomi kan? banget, masalah ekonomi. Ini berdampak kepada kita gitu sebagai masyarakat Indonesia itu gimana sih sisi pandang ekonomi? Si pandang ekonominya ya otomatis ya di seluruh negara itu kan pada unblock biasanya dong. Nah Indonesia aja ya? Nggak Indonesia aja karena kan ada beberapa distributor dari Rusia yang emang nggak ada di negara lain ataupun dari Ukraina sendiri. Nah Indonesia nih di sini nih juga ikut serta loh dalam menyelesaikan masalah ini. Tapi tetap aja hasilnya Iya, kasihan ya Pak Presiden Jokowi Iya. Rusia. Sayang banget. Nah, yang terakhir ini yang keempat adalah membangun masyarakat yang lebih demokrasi. Jadi, tahu sendiri kan demokrasi itu seperti apa? Bebas, ya. Bebas berpendapat. Nah, contohnya itu kayak misalkan menciptakan keamanan yang ada di lingkungan perdagangan. Misalkan kan kamu dagang nih, kamu lagi mencari cuan kamu dagang. Terus ada misalkan kayak ya orang-orang yang nggak bertanggung jawab minta uang keamanan. Nah itu seharusnya tuh nggak ada loh gitu. Jadi ya harusnya ya emang pungli gitu. Iya nggak boleh. Jadi harusnya tuh pemerintah memberantas. Itu salah satu manfaat mempelajari ekonomi. Jadi sampai sini kamu tuh udah paham belum sih apa itu pengertian ekonomi menurut para ahli, terus objeknya, ruang lingkupnya, serta yang lainnya. Paham banget, terima kasih ya kamu udah jelasin sama aku jadi paham, jadi kayak terbuka gitu, kayak ternyata tuh ekonomi tuh nggak cuma kayak gitu aja gitu. Oh my god, makasih ya. Iya, sama-sama. Tadi kan kita udah ngomongin bahas-bahas tentang uang, ekonomi, sebagainya kan. Gimana kalau kita sekarang bahas ke masa lalu? Gimana? Masa lalu? Ayo bahas masa lalu. Emang masa lalu itu enaknya buat dikenang, apalagi masa lalu yang nggak enak buat dikenang. Emang nggak enak sih, tapi bisa buat jadi pelajaran ke depannya agar tidak terulang masa lalu itu yang buruk-buruknya. Kalau yang indah-indahnya sih simpen aja. Wah, berarti kalau kayak gini pembahasan kita mulai ke sejarah dong. Tuh, sejarah. Iya, aku masih kurang paham. Sejarah itu tentang apa sih? Sejarah itu tuh ada beberapa para ahli yang menyebutkan. Kamu mau nggak aku jelasin salah satunya? Mau, aku siap mendengarkan. Oke, aku akan jelasin menurut salah satu ahli aja ya, yaitu Kunto Wijoyo. Kamu kenal nggak Kunto Wijoyo siapa? Enggak, aku kenal Kunto Aji. Oh, yang bisa gitu ya? Bukan. Iya. Itu dia sejarawan kayak gitu. Menurut dia, sejarah itu tuh suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu yang direkonstruksi atau dibangun kembali untuk kepentingan masa kini dan masa sekarang, kata dia. Tuh. Oh, jadi kalau misalkan kita belajar sejarah, kita tuh bisa mengetahui kejadian-kejadian di masa lampau ya? Tuh, betul banget kayak gitu. Terus tadi kan aku kan ekonomi kan juga ngejelasin tuh ada objek-objek studinya. Kalau sejarah tuh apa aja sih objek studinya? Oh, sejarah itu objek studinya ada dua. Yang pertama itu material, yang kedua itu formal. Kalau material itu fokus pada manusianya, kalau formalnya itu pada aktivitas manusia yang sesuai waktu gitu. Kayak misalkan kamu nih sekarang kita lagi podcast kayak gitu. Aktivitas kamu berarti sekarang lagi podcast. Nanti pulang ke rumah kamu apa, tidur mungkin atau mengerjakan tugas lagi gitu. Oh, jadi
objeknya itu tetap sama ya kayak ekonomi, ada Iya, formal dan benar. ada material. Iya. Oke. Tadi kamu bilang objek studi sejarah itu sama kayak ekonomi ya, yaitu fokus pada manusia. Iya, benar. Di ruang lingkup sejarah itu tuh ada ekonomi juga. Malah ruang lingkup sejarah itu ada 13. Baik banget ya. Iya, kamu tahu nggak apa aja? Gak tahu, Nih, emang apa? yang pertama tuh ada sosial, terus ekonomi tuh tadi, terus kebudayaan, demografi, politik, kebudayaan rakyat, intelektual, keluarga, etnis, psikologi, psikologi historis, pendidikan, medis, semuanya sejarah tuh mencakup semuanya kehidupan manusia. Pokoknya Banyak banget. banyak 13 loh. Aku gak expect kalau bakal sebanyak itu loh. makanya banyak banget kan. Makanya berarti kita penting banget ya pelajari sejarah. Iya, kan kata Bung Karno benar. Kita tuh kalau sebagai bangsa yang hebat itu tuh jangan sekali meninggalkan atau melupakan sejarah. Bangsa yang hebat adalah yang mengingat sejarah. Ah gitu. Kan tadi katanya dijelasin tuh udah dari semuanya. Terus kesimpulannya adalah kalau misalkan kita belajar sejarah, manfaat buat kita tuh apa? Oh, manfaat sejarah ya? Manfaat sejarah buat kita tuh ada dua ya. Yang pertama itu nilai intrinsik atau nilai dalam. Yang kedua ekstrinsik. Ya. Kalau nilai intrinsik itu ada tiga, sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampau, sebagai pernyataan pendapat. Gitu. Oh, aku paham. Nah, kalau nilai ekstrinsiknya itu atau luar itu tuh sebagai inspirasi dan rekreasi. Kalau inspirasi itu tuh kayak sebagai inspirasi kita gitu, kayak gimana ke sejarah akan masa lalu, menginspirasi kita sebagai masa muda nih, kita kan generasi muda, gimana menghadapi masa depan gitu. Kita harus melihat sejarah, mungkin gimana agar tidak terulang lagi gitu, sejarah yang lama, yang buruk-buruk itu tidak terulang. Kalau rekreasi itu benar, sejarah itu kita harus tahu kayak misalkan perjuangan para pahlawan, pasti kita pas mengetahui sejarahnya itu pasti kayak ada perasaan bangga, sedih, terharu. Oh my god, berarti itu hebat banget mereka saat itu cuma bisa melawan penjajah dengan tombak bambu gitu. Kalau mereka kan dengan pistol Iya. atau tank, bom dan sebagainya. Oh, keren banget kayak gitu. Makanya kita sebagai generasi muda kita harus mengetahui sejarah, mempelajari sejarah secara dalam. Nah, sekarang kamu udah paham apa itu sejarah? Aku udah paham setelah kamu jelasin tadi, aku jadi tahu sih apa itu pengertiannya, manfaatnya dan lain-lainnya. Halo. Udah mau buat UM. Jangan lupa makan. Tahu gak sih? Jadi kan dari kemarin tuh banyak banget ya berita-berita tentang 괜찮아? contohnya. Terus yang ketiga, Kencana ya? membantu memahami 괜찮아. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. itu saingan gitu sama Kan tadi kamu bilang ya, objek studi sejarah tuh sama kayak 何お前はもう死んでいる。